Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Monita Rais dari SMK Negeri 1 Tratang CGP Angkatan 9 Kabupaten Agam. Pada kali ini, saya akan bahas mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita fokus pada pendidikan yang berpihak kepada murid. Sebelum kita bahas konsep yang dikemukakan oleh Hajar Dewantara, kita lihat dulu beberapa konsep terdahulu yang kita kenal. Yang pertama itu adalah menyatakan bahwa anak itu diumpamakan sehelai kertas yang belum ditulisi, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendak. Jadi bisa kita bayangkan bahwa anak itu dianggap kertas kosong yang kita terima. Jadi pendidiklah yang menentukan kertasnya mau dikasih apa, gambarnya seperti apa, apakah tulisannya apa saja isinya. Itu tergantung pendidik. Pendidik di sini tentu saja bukan hanya pada peranan keluarga atau orang tua. Sedangkan yang kedua, konsep pendidikan anak ini, maka dengan aliran negatif, pada aliran ini berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya. Jadi, peranan guru atau pendidik di sini tidak ketara lagi. Jadi, pendidik di sini hanya mendampingi agar anak itu dewasa. Sedangkan konsep yang ketiga, ini alirannya konvergensi teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh juga. Jadi hampir sama dengan yang kedua, cuman semua tulisannya itu masih buram. Jadi masih belum jelas. Jadi konsep yang terakhir itu, yang ketiga, itulah yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi anak itu merupakan kertas yang sudah diisi penuh, tapi tulisannya itu belum jelas. Pendidiklah yang bertugas atau membantu untuk menguatkan tulisan-tulisan yang belum jelas tersebut. Jadi di sanalah fungsi tugas menuntun seorang pendidik. Sekarang kita lanjut dengan pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi pendidikan itu merupakan suatu tuntunan dalam hidup tumbuh kembang anak menjadi manusia seutuhnya. Baik dia sebagai manusia seutuhnya maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Sedangkan yang kedua, anak itu adalah sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Jadi anak itu memang tumbuh sesuai kodrat yang sudah ada, tapi tetap yang namanya seorang anak belum tentu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi tetap membutuhkan pendidik untuk menuntunnya agar terbentuk menjadi manusia yang setinggi-tingginya sesuai harapan Bapak pendidikan kita. Sedangkan yang ketiga adalah kodrat yang ada pada anak adalah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup rohani. Jadi pendidikan yang berpihak kepada murid sering diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidik itu seperti petani yang memelihara tanaman. Jadi pendidik tentu saja tidak bisa memilih bibitnya mau unggul atau tidak. Jadi apapun bibit yang akan kita terima sebagai petani, berarti kita harus mengharapkan hasil yang maksimal. Bagaimana caranya hasil maksimal? Seperti proses bertani, dari mulai menyediakan lahannya, apakah harus di tanahnya gembur atau padat, lalu pemupukannya, menyiangi, membumbun, sampai pemupukan lagi, membumbun lagi kapan dibutuhkan proses seperti itu, sampai akhirnya panen. Jadi proses itu memang dibutuhkan untuk setiap anak. Jadi bukan sama perlakuannya semuanya,
Itu juga diibaratkan, kalau memang dia yang kita terima itu bibit jagung, jangan perlakukan dia seperti padi. Begitu juga sebaliknya, apabila kita yang terima itu bibit padi, jangan perlakukan dia seperti jagung. Jadi untuk hasil maksimal memang butuh perlakuan khusus atau penanganan secara maksimal. Jadi mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa menganggap bahwa anak ini adalah tanaman yang harus kita pelihara agar berhasil apa-apanya di akhirnya, sesuai harapan menjadi manusia seutuhnya. Alasan kontekstual mengenai penerapan individualisme sesuai dengan pemikiran hadir. Yang pertama adalah pembelajaran merdeka. Pembelajaran merdeka yang memerdekakan anak, di mana pembelajaran berlangsung berpusat pada anak. Hal ini memberi dasar bahwa pembelajaran berdasarkan minat dan kebutuhan anak tersebut. Jadi kurikulum merdeka sekarang pun diterapkan seperti itu. Jadi kita hanya diberi namanya CP atau capaian. Untuk memperoleh capaian, sekolahlah atau satuan pendidikanlah yang menyusunnya berdasarkan ketersediaan alat, bahan, dan waktu. Selanjutnya adalah penerapan pemikiran hadis secara kontekstual. Jadi penerapan ini adalah memfungsikan pendidik, apa yang harus dilakukan pendidik agar kita bisa menjadikan anak menjadi tujuan dari pendidikan. Untuk mengetahui apa yang kita lakukan, 3 semboyan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita ini sangatlah cocok kita terapkan sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah ingatso sung tulodo. Jadi saat pendidik itu berada di depan atau sebagai pemimpin, dia bisa memberikan suri tauladan yang sangat berarti pada anak. Karena memberi contoh itu orang akan lebih tersentuh, atau anak akan lebih mudah tersentuh daripada sebagai pendidik kita hanya memberi perintah. Sedangkan yang kedua, ingma dia manungkarso, berarti ini memposisikan kita sebagai rekan atau teman bagi anak. Saat memang kita ditempatkan atau diposisikan sebagai teman, memposisikan diri kita pendidik sebagai teman bagi anak atau siswa. Berarti di sana tugas kita adalah membantu membangkitkan atau mengunggah kemauan yang ada di diri anak. Sedangkan yang ketiga adalah tu'huri handayani. Jadi di sini pendidik menempatkan dirinya di belakang. Itu tu'huri handayani. Kalau kita berada di belakang, berarti kita mendengar. Jadi ada kalanya dalam proses pendidikan, pendidik berada di posisi belakang yang membantu mendorong berupa moral atau motivasi kepada anak agar dia bisa melakukan kegiatan pendidikan maupun pembelajaran. Trilogi pendidikan yang ditemukan Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan untuk melakukan proses pendidikan atau pembelajaran yang tujuannya adalah sesuai yang berpusat pada anak atau murid. Selanjutnya tantangan dan solusi. Tantangan penerapan ide ini agar kita bisa berpusat pendidikannya pada murid atau anak. Karena dalam pendidikan ini, agar pendidikan merdeka ini tercapai, salah satunya adalah kita menghamba kepada murid atau anak. Menghamba di sini maksudnya bukan seperti budak, tidak. Jadi kita itu sebenarnya apa proses setiap yang kita lakukan itu pusatnya kepada murid, bukan kita lagi yang menentukan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh murid itu kita berikan. Tidak lagi kita memberikan sesuatu pembelajaran atau pendidikan, dia tak butuh murid, kita berikan saja. Ini tuntutan kurikulum, jadi tidak ada lagi yang seperti itu. Untuk mengatasi tantangan ini, di sekolah
Jadi solusi penerapannya di sekolah untuk mengatasi tantangan agar kita mengenal karakter dan kebutuhan dari murid tersebut, salah satunya yaitu melakukan asesmen diagnostik non kognitif. Ini di sekolah dilakukan oleh guru BK. Biasanya pada siswa di awal tahun ajaran, biasanya dibagikan berupa angket oleh guru BK. Jadi guru BK akan melakukan analisis berdasarkan angket bagaimana daya belajar anak. Setelah direkap, nanti akan dibagikan di grup sekolah. Silahkan guru mata pelajaran mendownload lokal mana saja yang diajar. Kalau dia ngajar semuanya, berarti diambil dimana hasil tes diagnosis atau daya belajar dari siswa yang kelas yang diambil. Jadi sehingga pendidik lebih terfokus bagaimana mengelompokkan anak yang cara belajarnya apakah visual, auditory, kinestetik, atau kombinasi. Jadi 4 gaya belajar itu yang diupload oleh guru BK. Jadi kami sebagai guru mata pelajaran atau bidang studi menggunakan analisis diagnostis yang telah dibagikan oleh guru BK. Sedangkan untuk pengetahuan atau kognitif, jadi untuk melanjutkan proses pengajaran di mata pelajaran, kami juga melakukan asesmen diagnostik kognitif melalui untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kita lanjutkan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, tergantung kebutuhan dan keinginan dan daya belajar. Demikianlah penyajian kali ini, demonstrasi kontekstual pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.